Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai uji stabilitas obat. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Hipsa, Adileta Umi Cahya, Dina Melinda, Eriska Febriani, Gladys Deborah, Rahmadian, Rizka Hasanah, Siti Ramadina Aulia, serta Sultan Mufti. Stabilitas produk farmasi merupakan kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat. Tujuan dari uji ini berupa memperoleh informasi yang diperlukan menentukan masa edar produk farmasi dalam wadah aslinya untuk menentukan kondisi dari penyimpanan produk obat. Stabilitas produk farmasi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Untuk tujuan dari uji stabilitas obat ini, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menentukan masa edar produk farmasi dalam wadah aslinya dan untuk menentukan kondisi dari penyimpanan. Uji stabilitas itu biasanya dilakukan secara jangka panjang. Nah, jangka panjang itu biasanya kita disebut dengan real time study. Real time study ini dia tuh melakukan terhadap karakteristik suatu obat selama masa edar dan periode penyimpanan. Karakteristik yang terlihat selama periode jangka panjang ini, kita melihat sifat kimia, fisika, mikrobiologi, serta biofarmasi dari suatu obat. Penggunaan hasil dari real time ini biasa untuk menetapkan masa edar, membuktikan hasil proyeksi selama masa edar, dan menentukan kondisi penyimpanan yang sebaiknya dianjurkan untuk obat-obat yang dikonsumsi. Uji stabilitas dipercepat adalah uji yang dirancang untuk meningkatkan laju degradasi kimia dan perubahan fisika obat dengan membuat suatu iklim itu penyimpanan yang lebih ekstrim atau dilebihkan. Pada uji stabilitas dipercepat, obat disimpan pada keadaan ekstrim, di mana suatu lemari uji yang disebut climatic chamber, obat dalam kemasan aslinya disimpan kurang lebih 6 bulan dengan kondisi ekstrim yaitu suhu 40 plus minus 2 derajat Celcius dan kelembapan 75 plus minus 5%. Data yang diperoleh dari uji ini dapat digunakan untuk menilai efek kimia jangka panjang dalam kondisi penyimpanan biasa dan untuk mengevaluasi dampak penyimpangan. Dan menurut WHO, uji ini tidak sesuai untuk digunakan secara universal karena tidak memperlihatkan iklim ekstrim di banyak negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari uji dipercepat dan uji jangka panjang atau real time. Pertama, uji dipercepat itu dilakukan selama 6 bulan sekali, yaitu pada bulan ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, sampai bulan ke-6 itu dilakukan setiap bulan. Lalu pada uji jangka panjang atau real time itu biasanya dilakukan 3 bulan sekali pada tahun pertama, lalu 6 bulan sekali pada tahun kedua, yaitu pada bulan ke-0, bulan ke-3, bulan ke-6. Lalu pada tahun kedua itu pada bulan ke-6, 12, 18, 24, sampai ke bulan 36. Nah, di uji dipercepat itu kita menggunakan kondisi ekstrim suhu 40 kurang lebih 20 derajat dan kelembapan itu 75% kurang lebih 5%. Di uji jangka panjang itu kita menggunakan suhu 25 kurang lebih 20 derajat Celcius dan kelembapan itu 60 kurang lebih 5%. Pada uji dipercepat, hasil studi uji stabilitasnya itu tidak selalu dapat memprediksi perubahan fisika. Namun pada uji jangka panjang atau real time itu kita bisa melihat perubahan fisika, kimia, dan mikrobiologinya. Pada uji dipercepat, 3 bulan pertama itu kita bisa melihat perubahan organoleptik dan parameter uji fisikokimianya. Parameter uji fisikokimia itu bisa kita lihat kadar sari larut air dan kadar sari larut etanolnya. Dan sampai 6 bulan di uji dipercepat, kita bisa memprediksi stabilitas dan kimia dan mikrobanya. Uji jangka panjang itu 12 bulan pertama kita bisa untuk pengaplikasian pada pemasarannya. Untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun kita bisa melihat usia guna dari produk obat tersebut. Di uji dipercepat itu tidak diterapkan untuk produk yang mengandung bahan yang tidak tahan panas karena dia menggunakan kondisi ekstrim sampai 40 derajat Celcius. Lalu pada uji jangka panjang itu dilakukan sampai dengan waktu kadaluarsa produk seperti yang tertera pada kemasan. Dalam uji universal, kriteria pada bahan dan produk obat yang harus dipenuhi ada 4. Yang pertama adalah deskripsi. Jadi pada deskripsi kriteria yang harus dipenuhi adalah bentuk, apakah bahan itu padat atau cairan, dan selama penyimpanan apakah akan terjadi perubahan warna atau tidak. Adalah identifikasi. Pada kriteria ini yang harus dipenuhi adalah senyawa apa yang terkandung dan biasanya digunakan
infrared spektroskopi. Kemudian yang ketiga adalah kriteria penetapan kadar. Pada kriteria ini harus diuji penetapan kadar apakah kadar dari senyawa tersebut murni atau tidak. Biasanya menggunakan HPLC. Dan yang terakhir itu uji kemurnian hanya untuk menentukan apakah terdapat residual pada produk obat ataupun bahan yang digunakan atau tidak. Dalam uji spesifik, kriteria pada bahan obat yang harus digunakan meliputi yang pertama adalah data fisikokimia. Pada data fisikokimia, kriteria yang harus dipenuhi adalah pH, titik leleh, dan titik didihnya. Kemudian yang kedua adalah uji ukuran partikel. Kriteria ini harus dipenuhi karena akan menentukan kecepatan obat melarut di dalam tubuh. Kriteria uji bentuk polimorfik dan uji kiral bahan obat. Hal ini diperlukan untuk menentukan senyawa kristal yang terdapat pada bahan obat karena akan mempengaruhi kandungan pada bahan obat. Kemudian yang keempat ada uji kandungan air. Ini untuk mengetahui apakah bahan bersifat higroskopis dan mudah terdegradasi ataupun tidak. Ada uji batas mikroba. Uji batas mikroba ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana bahan terkontaminasi dan apakah bisa dilanjutkan untuk produksi atau tidak. Selanjutnya, kriteria uji spesifik pada produk obat itu bergantung pada bentuk sediaan. Yang pertama yaitu produk tablet. Produk tablet itu harus memenuhi uji disolusi, uji disintegrasi, friability test, uji keseragaman untuk sediaan oral, lebih banyak kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah uji pH, uji keseragaman dosis, uji redispersibilitas, akan terbentuk sedimentasi atau pengendapan atau tidak, viskositas untuk mengetahui kekentalan sediaan yang kita buat, uji waktu rekonstitusi, serbuk kering, diluen apa yang cocok untuk produk tersebut. Sediaan parenteral adalah sterilitas, uji pirogenitas yang LAL test, uji kriteria osmolaritasnya, dan yang terakhir adalah uji kebocoran berhubungan dengan banyaknya sediaan yang tertera apakah sudah sesuai dengan etiket atau belum. Selanjutnya itu jenis stabilitas obat. Jenis stabilitas obat itu terbagi menjadi 5. Stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi, terapi, dan toksikologi. Stabilitas kimia itu di mana kita mempertahankan suatu zat yang ada di dalam suatu sediaan tersebut. Stabilitas fisika itu mempertahankan bentuk dari sediaan tersebut. Stabilitas mikrobiologi kita mempertahankan terhindar dari mikrobiologi agar tidak merusak sediaan kita tersebut. Stabilitas terapi, agar sediaan kita tidak kurang efek terapi yang diinginkan, sehingga mendapatkan efek terapi yang optimum. Dan terakhir itu stabilitas toksikologi, mempertahankan agar sifat toksisitas pada sediaan tersebut tidak naik. Saya Aulia akan menjelaskan tentang metode uji stabilitas. Metode uji stabilitas jangka panjang atau real time dan metode dipercepat. Uji stabilitas jangka panjang itu dilakukan pada waktu kadaluarsa produk seperti yang tertera pada kemasan setiap 3 bulan sekali dan pada tahun pertama dan setiap 6 bulan sekali pada tahun kedua. Tahun ketiga dan seterusnya pengujian dilakukan setahun sekali. Dan pada produk yang memiliki expiry date hingga 3 tahun, pengujian dilakukan pada bulan ke-3, ke-6, ke-9, ke-12, ke-18, ke-24, dan ke-36. Uji ini dilakukan dengan cara menyimpan produk obat pada kondisi ruangan yang sesuai pada suhu 25 derajat Celcius, kurang lebih 2 derajat Celcius, dan kelembaban 60-65%. Uji ini dilakukan pada setiap tahunnya dengan melihat kualitas fisika, kimia, dan mikrobiologinya. Dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim, suhu 40, kurang lebih 2 derajat Celcius dengan RH 75%. Lemari uji, climatic chamber, dengan interval pengujian dilakukan pada bulan ketiga dan bulan ke-6. Dari uji dipercepat akan diperoleh laju reaksi dan penentuan metode reaksi. Dibagi menjadi 3, yaitu metode substitusi, metode waktu paru, dan metode graphic plot. Metode substitusi, di mana data yang terkumpul dari hasil pengamatan suatu radioreaksi disubstitusikan dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Metode waktu paru, itu dalam reaksi ordenol, waktu paru sebanding dengan konsentrasi awal atau A. A berhubungan antar hasil di atas memperlihatkan waktu paru sesuatu reaksi dengan konsentrasi seluruh reaksi yang sama. Dari order reaksi yang telah dihasilkan, dapat ditentukan laju reaksi obat, waktu paru, dan data tanggal kadaluarsa obat. Selanjutnya, materi syarat uji stabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Hasanah. Syarat uji stabilitas. 1. Syarat uji stabilitas kimia. Syarat tiap zat aktif mempertahankan kebutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas waktu yang dinyatakan. Uji stabilitas fisika. Syarat mempertahankan sifat fisika awal termasuk
penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Uji stabilitas mikrobiologi, syarat sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang telah dinyatakan. Antimikroba yang mempertahankan efektivitas dalam batas yang diterapkan. Uji stabilitas terapi, syarat efek terapi tidak berubah. Uji stabilitas toksisitas, syarat tidak terjadi peningkatan bermakna dalam toksisitas. Oke, untuk penentuan umur simpan atau shelf life itu sendiri diambil dari data 5 titik pada bulan 0, bulan 3, bulan 6, dan bulan 9, serta bulan 12. Dilakukan uji pada 3 batch produk yang akan pasarkan dari suatu perusahaan. Untuk menjadi parameter minimumnya yaitu diambil batch terburuk. Kenapa diambil 3 batch terburuk dalam suatu produksi? Karena 3 batch terburuk ini menjadi parameter minimum untuk semua batch yang akan diproduksi. Umur simpan yaitu ditentukan dari garis regresi data 5 titik ini berdasarkan perhitungan persen kepercayaan 95%. Untuk masa simpannya itu sendiri juga diberi 2 tahun masa simpan berdasarkan dari tes 1 tahun jangka panjang dan 6 bulan data dipercepat. Itu untuk obat baru. Dan jika untuk mengetes obat lama yang sudah diproduksi bertahun-tahun, uji stabilitasnya menggunakan tes real time. Jadi kesimpulannya untuk menentukan umur simpan harus mempunyai data minimal 5 titik data yaitu 0